kami akan menjelaskan tentang UMKM kelompok kami tentang sel pisang. Nama saya Ahmad Solihuddin. Nama saya Niko Maulana Utama. Nama saya Yusa Afidi Anggara. Nama saya Maulana Indra Rusmana. Sebelumnya kami mau bertanya tentang usaha rumahan yang sedang Anda geluti, sel pisang. Berdiri sejak kapan? Sel pisang berdirinya sejak tahun 2004-2005. Apakah itu turun temurun atau usaha pribadi? Ya, itu warisan dari nenek dulunya, warisan keluarga. Kendala apa saja yang terdapat dalam usaha sel pisang ini? Kalau kendalanya nggak terlalu banyak sih, paling pertama dulu waktu membuka usaha itu sekitar sini orang Kudus kan nggak terlalu kenal dengan sale pisang, itu apa gitu. Tapi begitu sudah semakin kesini banyak yang coba ya, alhamdulillah sudah banyak yang suka. Sebenarnya kendalanya sih, alhamdulillah. Apa motivasi ibu untuk usaha kuliner Sel pisang. sel pisang? Motivasinya ya pengen bisa membantu sih di keluarga juga untuk ekonomi, juga bisa kalau misalkan masyarakat sekitar ada yang ikut juga boleh. Yang penting kalau dari hasil bumi misalkan saking banyaknya kayak sale pisang itu kan dari pisang mateng dijemur gitu. Misalkan kita bosen makan begitu aja kan bisa dijemur, bisa diolah seperti jadi sale pisang ini ya. Dalam satu hari dapat memproduksi berapa unit? Satu hari itu sampai sekitar kemasannya kan 200 gram. Sekitar kalau dapatnya 200 bungkus itu berarti berapa kilo ya? Ya, sekitar 40 kilo. Ya, 40 kiloan sampai 50 kilo. Apakah keripik pisang Anda berbeda dengan produk yang lain? Gimana? Apakah keripik pisang Anda berbeda dengan produk yang lain? Beda sih, beda. Kalau di sini kayaknya belum ada, kalau di Kudus baru ada tapi dari luar kota. Kalau yang Kudus Aris ini mungkin baru saya. Soalnya saya kan pendatang, jadi bawa dari daerah saya ke sini tuh bawa saleh ini. Berapa harga Anda tawarkan dari masing-masing variasi pisang? Harganya itu kalau yang kan macam-macam sih, mau dilihat ininya apa? Misalkan contohnya mau dilihat. Kalau yang panjang seperti ini kan ada kemasan 200 gram sama setengah kilo. Kalau yang 200 gram itu kalau kita dipasarkan di toko-toko itu 9.000. Kalau di rumah itu 10.000 jualnya. Kalau yang seperti ini 25. Terus ada lagi yang pendek-pendek seperti ini, kotak-kotak ini 1 kilonya 60.000, setengahnya jadinya 30. Terus kalau yang model saleh unyil ini kecil-kecil, ijen-ijen kalau orang sini bilang ini 65. Yang kecil seperti ini berarti ini 17,5 ya. Ini terus ada juga ceriping pisangnya ini 15.000. 1 kilo 60. Ada yang manis, ada yang asin juga ada kalau ceriping pisangnya gitu. Untuk pemasaran, apakah di sekitar Kudus atau di luar Kudus juga ada? Kalau pemasarannya sampai ke Surabaya, tapi freelance ya itu, dibawa orang gitu, ada salesnya. Ini tadi juga habis nganter sih ke Jaren. Kalau di Kudus ini udah hampir pasar oleh-oleh ada. Di 33 di Karomah juga ada. Berapa total keuntungan yang bisa diambil dari sel pisang tersebut? Kalau keuntungannya itu ya separohnya lah. Kalau misalkan kita modal 2 juta itu ya 1 juta, 1.500.000 itu udah untung. Ada
ada keuntungannya sekitar berarti berapa persen ya, 50%-an lah. Iya. 50%. Alat-alat dan bahan-bahannya itu apa saja yang digunakan? Kalau alatnya penggorengan biasa, wajan, kompor, terus ada iros, apa itu buat miriskan itu serok itu, ya kayak embor-embor gitu aja. Kalau bahan bakunya pisang, terus sama tepung beras, tepung terigu, garam, gula, itu aja, vanili paling ada. Apakah kendala selain bahan baku, apakah ada kendala lain? Kalau saat ini kendalanya tenaga kerjanya ini banyak yang ke rokok, ke jarum, pada keluar itu ke jarum, ke sepatu. Jadi saat ini saya juga nggak punya tenaga sebetulnya, tak bikin saya sendiri. Sekarang kan lowongan kerja di rokok-rokok itu kan banyak banget, ya itu. Jadi itu juga kendala sih, dari tenaga kendala. Terus kalau bahan baku sih kayaknya nggak ada kendala, ada terus. Cuman kalau musim hujan memang nggak bisa jemur. Panasnya kan nggak ada sih ini. Apa saat musim kayak di pandemi COVID ini mempengaruhi? Ya sangat mempengaruhi, Biasanya 1 bulan itu hampir sekitar 5 kintal paling sedikit itu habis. Kalau musim seperti ini, saya itu paling 1,5 kintal itu berat banget habisnya itu. Kalau musim lebaran lagi sampai 10 kintal itu bahan baku habis. Kalau misalkan puasa itu, ya 10 kintal juga habis. Pas musim pandemi ini memang susah ini, berpengaruh sekali. Bagaimana dengan jasa pengantarnya? Kalau jasa pengantarnya, kalau yang pribadi diantar sama kita ke toko. Terus kalau yang bakulan kita dari kita berapa gitu. Misalkan kalau bakulan kalau kita langsung ke toko kan 9.000. Kalau ke bakulan kita ngambil 8,5 gitu. Nanti dari bakul ke toko lagi kan, ke tangan ketiga itu kan nanti misalkan 10.000 kan gitu. Nggak ngambil untung sendiri, dia ngambil untung sendiri. Harapan untuk usaha panjenengan ke depan bagaimana? Harapannya ya Mau diperluas ke berbagai negara apa? kalau impiannya sampai ke luar negeri sih belum. Paling ya sekitar sini, ke daerah Jawa Tengah semua lah kepengennya udah bisa. Iya ke Jogja misalkan belum ada kalau ke Jogja. Kalau ke daerah timur itu malah udah. Soalnya kalau sale pisang ini kan banyaknya memang dari daerah itu barat sih ya. Iya. Jadi daerah barat itu udah banyak. Daerah timur ini yang sampai belum merata itu belum. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami mengenai produk sale pisang Wayan Putra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.